Halo Sobat Edi Damkar. Nah, hari ini saya balik lagi nih ke sektor Cengkareng. Udah tepatnya ke sektornya Pak Haji Wirawan. Nah, Pak Haji Wirawan nih, itu sektor Cengkareng nih. Nah, ini ada yang bagus. Nah, katanya Pak Haji Wirawan atau di sektor Cengkareng ini ada satu alat untuk motong cincin. Coba pakai cincin nih. Untuk motong cincin, tapi alatnya sudah apa ya, canggih, udah keren lah gitu ya, hasil modifikasi dan hasil daripada inovasi dari teman-teman di sektor Cengkareng. Yuk kita temu Pak Haji Wirawan. Oke. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana kabar Pak Haji? Tidak mulai Pak Haji. Gimana enaknya? Ya, di sini nggak Pak? Ya. Lagi santai aja. Santai. Nggak santai ya, pokoknya santai nih. Kamu dari mana? Ada di ruang Ada ya? Siaga ya. Jadi mau hari apapun tetap siaga nih. Nah, Pak Haji, kemarin kan saya lihat nih, ya, Pak Haji itu ada satu apa namanya alat ya namanya, satu meja operasi lah, gitu ya. Kan banyak banget Pak Haji tuh untuk apa namanya, untuk kejadian potong cincin. Yang biasanya kalau kita lihat teman-teman kan biasanya suka pakai ya Baskom, pakai tapak, apa namanya, tempat apa namanya, nampan, pakai nampan gitu ya. Nah, ini sebelum kita lihat, saya sudah lihat sih, Iya. lihat ya, cuman karena di depan kita tuh ada di situ tuh. Nah, cuman gimana nih Pak Haji idenya itu muncul sehingga Pak Haji bisa membuat satu inovasi, teman-teman membuat inovasi ya, boleh cerita Pak Haji? idenya itu berawal dari ya memang kenyataan di lapangan ya. Ya. Jadi pada saat kita potong cincin ada beberapa kendala. Jadi pertama adalah kita SDM terlalu banyak nih. Jadi SDM-nya ya terlalu banyak. petugas yang melakukannya terlalu banyak. Jadi ada yang motong satu, yang megang air, kemudian yang nyenter juga satu, Oh, oke. ya kan? Iya, jadi ada yang Nah, itu megangin air. ya, Iya, itu iya, bagi iya. kayak 4 atau 3 orang lah minimal. Kemudian kita punya SOP sebenarnya. Tuh. Iya, SOP 151 tahun 2021. Iya, Iya, lagi-lagi trennya lagi tingginya tuh. lagi tingginya waktu itu. Jadi SOP kita menyarankan kita harus membuat parameter melindungi dari pasien dari serpihan, Iya, betul. kemudian dari pecahan gerinda kalau memang gerindanya pecah, dari serpihan air, ada Iya, serpihan airnya. air. Cuman pada zaman waktu COVID ya dari paparan virus. Ya, Apalagi kan kasusnya itu kan ya, bisa jadi ya. Ya, kasus-kasus tertentu cincinnya kadang-kadang sudah terlalu bengkak, kemudian pecah, kemudian sudah masuk ke dalam daging. Ya, pada saya sih juga pernah ketemu kasus kayak gitu Pak Haji. Iya. Nah, kemudian Pak Haji memunculkan itu gimana tuh? Dengan teman-teman itu atau gimana tuh? Ya, idenya sih sederhana sebenarnya. Oke, idenya sederhana, tapi yang paling penting ya idenya sih. Iya, idenya Walaupun sederhana. tapi dengan ide yang sederhana tadi jadi sebuah inovasi ya. Iya benar. Jadi idenya sederhana. Jadi dari satu tadi ya, dari satu tadi permasalahan tadi, gimana supaya ini bisa dikerjakan minimal 2 orang atau 1 orang pun bisa. Nah, dari yang sekian banyak, cuma kalau bisa 1 orang aja. 1 orang bisa yang kerja Pak. Ya, dengan seluruh peralatannya ada di sini. Ada di situ. Kita ke meja Pak Haji. Oke, Ke meja yuk. Nah, seperti apa sih mejanya itu, meja operasinya itu? Nah, kita lihat nih Pak Haji. Nah, ini. Coba kita bisa lihat nih. Ini meja operasinya. Bisa seperti ini Pak Haji ya. Ya. Ini meja operasinya nih. Gimana nih ceritanya nih Pak Haji? Ini saya mulai dari mana? Nah, dari barier kan? Nah, Mulai yang paling dekat ya? Ini adalah bariernya atau pelindung. Pelindungnya. Jadi pasiennya ada di sini nanti. Oke, nanti di sini petugasnya nih. Petugasnya di sini. Oke, petugasnya. Ya, karena perputaran dari mesinnya arahnya ke sana, ya arahnya ke sana. Ini akan serpihan logam akan nempel di sini berbarengan dengan percikan air. Jadi terlindungi korbannya. Ya. Jadi korbannya terbebas dari itu Bebas dari percikan serpihan-serpihan ya. Kita tahu kalau logamnya itu masuk ke mata ya terbebas.
Sementara petugasnya memang sudah disiapkan sedemikian rupa, dia menggunakan APD kan, iya kan, dari kacamata, masker. Korban kan datang nggak pakai APD. Iya, korban tidak pakai. Jadi itu yang penting sebenarnya. Kenapa nggak korbannya pakai helm aja lah yang harus? Ya, bisa juga seperti itu. Ribet ya? Ya, ribet. Kemudian yang ini nih bariernya. Barier. Ya. Barier ini nih yang Pak Haji bikin ini bisa di Bisa diangkat. Ini bisa dilepas. bisa dilepas ya, bisa dilepas. Jadi kan outdoor sistem. Kemudian yang kedua adalah ini. Tadi kalau ada petugas yang nyentuh karena perlu fokus kan, pada saat pemotongan perlu fokus. Iya. Nah, kita udah siap. Ya, kita udah siapkan dengan menggunakan lampu. Biasanya kan teman-teman nyanterin tuh. Iya, biasanya. Nyanterin. Berarti udah satu lagi ya, satu lagi petugas sudah berkurang. Ya berkurang, satu orang petugas sudah berkurang. Kita udah siapkan lampu. Oke. Dan ini lampunya pun fleksibel ya. Fleksibel, bisa kita arahkan. Oke. Dan itu udah cukup untuk memberikan penerangan. Penerangan pada saat kita melakukan pemotongan. Oke. Yang kedua, yang ketiga kita menyiapkan air pendingin. Ini isinya Ya, ini isinya air. Jadi ini pompanya otomatis. saya pikir tadi Ya, Haji mau pompanya ini. otomatis, kemudian Kasih dia ada minum air gitu. pancurannya. Pancurannya juga fleksibel, kita bisa arahkan kemana saja. Jadi ini adalah untuk menyiramkan air. Iya, pada saat pemotongan kan bergesekan tuh antara logam dengan logam. Itu Mengurangi menimbulkan panas. Kemarin kita tes dengan menggunakan thermal itu suhunya bisa sampai 42 derajat. Lebih malah. Ya, Itu lebih. tanpa pendinginan. Tanpa pendingin. Tanpa pendinginan. Nah, kita perlu untuk pendinginan. Oke. Jadi ini air fungsinya adalah untuk pada saat kita memotong, korban tidak akan merasa panas pada saat proses pemotongan. Oke. Ya. Dan ini yang penting ya, ini adalah penampung ya. Ini penampung air Ini nih Pak. penampung air bisa dibuat dari nampan. Jadi ketika korbannya ada di sini, ketika korbannya ada di sini, kan airnya otomatis nampung di sini. Nampung di sini. Ya, dan ini adalah busa. Busa biasa untuk menyerap air. Oh ya. Nggak pakai busa pun nggak apa-apa. Kita pakai busa pun nggak apa-apa, tapi ini untuk mengurangi cipratan juga. Ya, betul. Nanti kita coba praktekkan. Jadi konsepnya gitu. Jadi yang menyiramkan air sudah berkurang, yang kemudian yang menyeter juga berkurang, berarti udah dua orang. Yang tadinya 3 orang, tiga orang tinggal dengan satu orang operator. Nih Pak Ci, kalau saya boleh tanya nih, ini selang ini saya kayaknya kenal nih. ya itu selang infus. Ya, jadi memang benar-benar modifikasi ya. Iya, modifikasi. Oke, Sobat Adu Damkar, ternyata inilah hasil daripada modifikasi. Apalagi Pak Ji, di dalamnya ini apa? Nah, ini kita siapkan semuanya ya, peralatan semua sudah disiapkan di sini. Ya, ini ada latex, sarung tangan, kemudian ada masker, kemudian ada ini P3K. Dan satu lagi, Sebelah sana Pak Ji. ya, satu lagi ini peralatan sudah siap di sini. Ya. Jadi memang benar-benar petugasnya ya sendiri aja ya? Ya, sendiri. Sendiri aja Iya. gitu ya? Cukup dengan sendiri dan itu bisa mengerjakan si pasien. Oke. Nah, Pak Ji, ini seandainya nih, ya nih seandainya Ya. ada orang, Pak Ji, saya boleh tahu dong kalau mau bikin kayak gini nih berapa modalnya dan sebagainya, boleh ya Pak Ji, menghubungi Pak Ji ya? Boleh hubungi Ya. saya. Karena mungkin bisa jadi bukan hanya di Jakarta, Iya. di seluruh Indonesia bisa jadi membutuhkan alat kayak gini karena pelayanannya pemadam kebakaran ya ini Iya. salah satunya gitu ya. Dan ini secara apa, visual ini kelihatan sudah aman. Ya, sudah. Tapi saya juga perlu tahu nih atau perlu menginformasikan ke Sobat Adu Damkar gimana sih prosedurnya Pak Ji ya? Ya gimana prosedurnya ketika misalkan ada orang yang cincinnya terjebak di jari mau dilepas nih seperti apa nih? Nah, gitu kan. Oke. Nah, gimana Pak Ji prosedurnya? Nanti saya simulasikan deh ya. Ya, boleh. Oke, kita simulasikan. Oke, kita prepare dulu. Kita simulasikan bagaimana cara atau prosedurnya ketika orang datang sampai ke sektor, kemudian bagaimana prosedur dan sebagainya. Oke, dan gimana sih prosedurnya ketika ada orang yang cincinnya terjebak, kemudian kita mau ke pemadam kebakaran untuk dipotong atau untuk dilepaskan cincinnya. Nah, ini sekarang kita akan ya Mas Adi, selamat siang Pak. Ya, ini Mas Adi, kebetulan tapi cincinnya ini hanya dapat dampak bagaimana cara tahu. Oke, baik.
Di sini Pak Haji berarti menjelaskan ya? Ya, Petugas menjelaskan. jelaskan resiko pada saat pemotongan cincin. Ya, juga nanti kalau memang cincin itu memang berharga, ya kayak ada intan, kemudian dari emas. Ketika terjadi pemotongan nanti ketika beratnya berkurang atau ada intan di tempat dan tidak bisa kita, karena itu adalah proses pada saat pemotongan. Ya, makanya dibuatkan berita acara. Ada dua berita acara. Ada dua nih. Ya. Yang pertama adalah berita acara persetujuan tindakan penyelamatan. Ya, ini berkaitan dengan korban. Ya, nanti kalau misalnya pada saat terpotong kemudian ada jari yang terluka, ya kan, itu kan beresiko juga terhadap tim penyelamatnya. Ingat bisa ya, ini harus muslim. Kemudian yang ketiga adalah berita acara serah terima barang. Kalau memang cincinnya itu ada di berharga, emas, intan, nanti sudah di barangnya kemudian sudah terpotong, kita akan sertakan dengan berita acara serah terima barang. Saya sini. Nah, bisa dilihat nih apa aja isinya. Boleh kan Pak Haji di Iya, sini ya? boleh. Karena siapa tahu ada yang mau Iya. lihat isinya. Oke, karena ini hari Minggu. Tanggal 3 3 September. Ya. Harusnya gini ya. Ya. Setelah itu baru kita menuju ke ya, oke. Ya. Ini benar yang dipotong. Jadi pasiennya duduk di sini Pak Haji. Di situ. Itu di ses up dulu dilihat ternyata tugasnya di sini. Ya. Tugasnya di sini. Nanti dilihat bukanya seperti apa. Kalau memang masih bisa dibuka manual menggunakan tali karena bengkaknya tidak terlalu bengkak, itu bisa dilakukan manual. Oke. Jadi nggak langsung dipotong. Langsung dipotong Nggak ya. langsung dipotong. Karena ketika dipotong kan risikonya Resikonya agak berat. Ya. Terus dilihat bukanya kalau di sini sudah terlalu bengkak dan tidak bisa dibuka sama sekali, baru kita lihat ini setupnya, jenis dari cincinnya. Oke. Ya, kalau cincinnya ini cincinnya jenisnya emas atau perak yang bahannya logamnya lunak, kita pergunakan alat potong sendiri. Jadi nggak perlu kita menggunakan gerinda. Kita pergunakan alat potong manual. Oh, ini alat potong manual nih. Iya, manual. Nah, caranya gimana nih? Ya. Bisa di Caranya bisa dimasukkan ke dalam, kemudian ini ditekan, ya, ditekan, kemudian diputar, putar. Oke. Ya, Itu. sampai dia putus. Karena kalau logamnya itu lunak akan mudah. Iya. Ya, Dari tangan nih, kalau Pak Haji hukumnya. nanti Karena untuk pasiennya kalau pakai sarung ya, pasien jangan kalau bagaimana siapa tahu pakai sarung tangan kan. Oke. Setelah ini kemudian dari dilindungi, mukanya dilindungi. prosedurnya nih. Jadi petugasnya APD-nya lengkap. Kemudian pasiennya juga terbatasi dengan barier, ya. Supaya pas. Alatnya kayak alat bengkel Pak Haji. Iya. Ada tang juga. Coba dilihat Mas, ada tang juga gitu kan. Ada tang, kemudian Ada apa tuh? tang spi ya, ini Tang biasa spi, buat buka iya. spi ya Pak Haji ya. Ini ada apa nih gergaji yang Bukan, ini puller. bulan apa? Puller namanya. Puller ya, Jadi puller ya. Biasanya apa tuh menyetel klep. Iya, biasanya saya lihat itu Iya. bengkel nih. Ya, kita cari logam plat yang kuat sebenarnya, tapi ada yang fleksibel dan berbagai ukuran. Jadi ini ketebalannya juga bermacam-macam. Ya, ketebalannya bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nanti tergantung dari pembengkakannya. Ya. Kalau bengkaknya terlalu besar, kita pakai yang tipis saja.
Karena itu untuk melindungi. Fungsinya untuk melindungi pada saat kita pemotongan. Jangan sampai jarinya tergores. Jadi posisi tangan juga gitu ya. Ini batu. Kalau ini ya, lepas. Nah, pertama Dimasukkan selanya. Masih tebal. oh, masuk ketebalan ya. Oke. Makanya Sakit, Pak? perlunya Lanjut, sakit? ya. Aman? Nah ini saya mau belum pernah ya merasakan gimana rasanya orang yang potong cincinnya. Nah ini saya mau merasakan itu. Bisa cerita asli gimana? Deg-degan juga sih. Oh di double mas? Double. Kalau Double, masih ya? ada celahnya dimasukin aja biar aman. Oke, supaya nggak ini ya. Ternyata ada lampunya ini udah kayak di dokter gigi aja Pak juga. Ya, ada lampunya gitu kan, kemudian ada Ini kalau panas tinggal Tinggal aja, Pak. ya ini akan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nanti kita bisa lihat. Oh, bisa diatur ya? Bisa diatur. Nah, bisa dilihat di sini percikan-percikannya, percikan airnya. Dan kalau itu bisa lepas tuh. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi makanya kenapa petugas itu menggunakan APD seperti digunakan. Itu karena apa? Bisa jadi tadi klipnya lepas, dia juga bisa mengenai bagian tubuh si pasien, makanya diperlukan sebuah pengaman seperti ini. oke, ya. Oke, Bang. Iya. Nah, ini percikannya ke Ini dia. oh, Kalau petugasnya harus menggunakan APD benar-benar. ya, kemudian menggunakan APD. Dan saya merasakan bahwa kondisi pasiennya tuh nggak kena cipratan nih Pak di wajahnya nih, aman nih gitu. Aman, iya betul. Cipratan dan resiko serpihannya iya betul dari Tapi tetap aja di serpihannya ada yang ke sana. ada yang kesini Iya. tetap ada. Tuh. Dan memang benar rasanya hangat, berasa hangat. Makanya penting sekali Sudah. untuk apa namanya untuk pendinginnya ini memang penting sekali. Nah setelah buka ya, potong ya, potong, kemudian akan digembeng, dibengkek. Ya, nah sepertinya udah mulai meregang nih Pak Haji ya. Ya. Udah mulai meregang, misalkan nggak harus selalu dibuka kan Pak Haji, seandainya bisa gitu ya. Agak sakit nanti. Ini banget kenceng. Saya cariin. Nah ini tekniknya berbagai macam. Bentar. Nah, dah bisa dilepas. Nah, ini memang perlu kehati-hatian karena di bagian ujung ini juga tajam ya. Tajam. Nah, ini juga perlu kehati-hatian. Kalau pas. Ini beneran nih, tingginya emang yang kecil. Ya, begitu rasanya begitu Pak Haji. Rasa panas. Tapi nggak terlalu panas kan? Kalau panas ada tingginya. Kemudian memang ada ini gramasi. Kalau apa namanya, kalau teman-teman pegang gitu ya bisa rasakan ini ada gramasinya dari Ini juga bisa dilihat di sini terlindungi. juga banyak gramasinya, makanya penting sekali Haji ini Iya. keren dan merasakan. Nah setelah itu ya kan itu ya Pak Haji ya. Ya. Jadi kembalikan kepada Dibuatkan setelah pemotongan. karena idenya ternyata luar biasa. Ide yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih dan mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji. Kalau ada yang mau
memodifikasi atau meniru ini diperlihatkan ya Pak? Ya, silakan kalau yang mau meniru atau modifikasi pengalaman karena ini bisa dipergunakan untuk pelayanan masyarakat. Jadi saya tidak istilahnya pelit-pelit ya. Desainnya seperti apa bisa ditanyakan ke saya, nanti bisa ditaruh di kontaknya di mana. Oke, siap. Juga pesan buat masyarakat apabila memang ya perlu bantuan untuk pemotongan cincin, silakan datang ke sektor pemadam kebakaran terdekat ya. Pelayanan kami bidang pelayanan penyelamatan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga ini menjadi lahan ibadahnya, lahan pahalanya buat teman-teman yang tadi Vicky, kemudian Timbul untuk lahan ibadahnya, insya Allah akan dicatat sebagai nilai ibadah. Oke, untuk yang mau kontaknya Pak Haji nanti akan saya masukkan ke deskripsi atau di. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.